Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ta'dimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alumma SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan saya Ta'dimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan saya Ta'dimi Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD. Dan saya Ta'dimi Rektor 2 Ibu Enda Triwisudaningsi MPD. Yang saya Ta'dimi Rektor 3 Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Beni Hamdani MPD. Dan yang saya hormati Mr. Robby Firman Harjo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. Pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang mengakibatkan munculnya rasa lesu, enggan, tidak memiliki semangat atau tidak bergairah dalam mengikuti aktivitas belajar. Jadi kejenuhan belajar itu dapat dialami oleh siapa saja. Kejenuhan dalam belajar sering terjadi dikarenakan terlalu lama aktivitas belajar, faktor kelelahan, tidak menguasai materi, ataupun gangguan peralatan belajar yang sulit diatasi. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Ada dua, yaitu faktor jasmani dan faktor psikis. Faktor jasmani yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Siswa mengalami rasa letih atau lelah yang dialami tubuh karena aktivitas yang mereka lakukan. Sedangkan faktor psikis yaitu mental siswa yang menjadi faktor utama penyebab munculnya kejenuhan belajar. Masalah yang berkaitan dengan mental siswa terjadi akibat kebosanan terhadap tugas yang tidak bervariasi. Cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya adalah dengan menyesuaikan metode dengan kondisi psikis peserta didiknya. Juga harus mengusahakan agar materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik mudah diterima. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Jadi pendekatan emosional terhadap peserta didik memang mutlak ada dan benar-benar harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang akhirnya menyebabkan ketegangan. Hendaklah guru memperlihatkan sikap yang baik sehingga tertarik mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. Informasi yang didapatkan dari kegiatan evaluasi merupakan umpan balik terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan keadaan yang membuat individu kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar merupakan peserta didik yang belum bisa mencapai standar dalam belajar yang merupakan persyaratan dalam melanjutkan
belajar pada tingkat selanjutnya. Siswa dapat dikategorikan mengalami kesulitan dalam belajar apabila mereka mengalami kegagalan dalam menguasai materi yang dipelajarinya ataupun jika siswa tersebut tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran dalam suatu waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu meliputi faktor fisiologi, yaitu dengan anak dengan keadaan jasmani yang segar berbeda belajarnya dengan anak yang kelelahan. Dari sini bisa kita lihat bahwa kondisi fisik sangat mempengaruhi belajar seorang anak. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi antara lain seperti cacat mental, bakat, motivasi, ego, dan inteligensi. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga. Keluarga memiliki peran yang bisa mempengaruhi proses belajar. Yang selanjutnya, faktor lingkungan sekolah. Setelah itu, faktor lingkungan tempat tinggal. Faktor ini adalah faktor yang berkaitan erat dengan hubungan sosial sehingga bisa mengakibatkan siswa kurang memperhatikan belajar. Selanjutnya, cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas, yaitu bertujuan untuk melihat perilaku yang menyimpang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Setelah itu, mewawancarai orang tua siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang selanjutnya, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami. Yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.